Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kami dari kelompok 6 dengan anggota 1 Muhammad Khairul Anam, 2 Agnes Nanda Pratama, dan yang ketiga Mbak Yeti Fitriana Sari akan sedikit menjelaskan tentang manajemen strategi, yaitu tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen yang diampu atau dibimbing oleh Bapak Juni. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi manajemen strategi secara singkat dapat dipahami yaitu suatu pengambilan keputusan atau strategi yang mendasar oleh semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Next. Di sini hanya perlu dipahami bahwa dalam penggunaan ruang lingkup makro dan mikro ada sejumlah perbedaan yang begitu mendasar, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan makro yang harus digunakan dan diperhatikan, yaitu subjek dan objek dalam suatu manajemen tersebut adalah yang berupa para masyarakat yang bersifat agregat. Sedangkan untuk ruang lingkup mikro, maka perhatiannya pun terhadap subjek dan objek di suatu manajemen berupa individual rumah tangga perusahaan, para pelanggan yang memakai hasil produksi. Yang kedua, di samping itu, prinsip kerja untuk manajemen strategi makro kemungkinan perhatiannya mengarah pada efektivitas. Sedangkan pada manajemen strategi yang rangkumannya secara mikro, maka harus sesuai kepada prinsip kerja efisiensinya. Jadi kedua ini saling berkaitan. Next. Karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang, yaitu bersifat berjalan panjang lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua, manajemen strategi bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Proses manajemen strategi. 1. Penyusunan strategi versus implementasi. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan internal. Dan yang keempat, peluang dan ancaman eksternal. 1. Penyusunan strategi dan implementasi. Penyusunan strategi formulation meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan yang membawa pada pembuatan tujuan perusahaan dan pengembangan rencana strategis tertentu. Jadi penyusunan strategi ini digunakan atau dilakukan untuk membuat tujuan perusahaan, bagaimana kedepannya, bagaimana rencana yang harus ditempuh selanjutnya, seperti itu. Implementasi strategi meliputi penggunaan alat manajerial dan organisasi dalam tujuannya untuk mengarahkan sumber daya ke arah pencapaian hasil strategis. Jadi implementasi ini bagaimana kita menyusun alat manajer organisasi yang ada di dalamnya agar tercapai tujuan tersebut ya. Jadi implementasi adalah pendorong untuk penyusunan strategi, seperti itu. Dan yang kedua, analisis situasi. Analisis situasi adalah analisis kekuatan
kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat disingkat SWOT. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan merupakan karakteristik internal positif yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya. Kelemahan merupakan karakteristik internal yang dapat memperlambat atau menghambat kinerja organisasional. Yang keempat, peluang dan ancaman eksternal. Ancaman merupakan ciri-ciri dari lingkungan eksternal yang dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Peluang merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi dalam mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Proses manajemen strategis ada 8 langkah, antara lain, yang pertama adalah mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi. Yang kedua, menganalisis lingkungan luar. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, menganalisis sumber daya organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil. Hierarki manajemen strategik. Hierarki pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Strategi korporasi. Strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan organisasi. Memformulasikan strategi korporasi dalam perusahaan besar akan sangat sulit sekali sebab banyak sekali strategi tingkat bisnis yang sangat berbeda dan memperlakukan koordinasi guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Strategi bisnis. Merumuskan strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis. Dalam strategi tingkat ini yang ditujukan adalah bagaimana cara bersaingnya. Pendekatan yang berguna dalam merumuskan strategi bisnis sebaiknya didasarkan atas analisis persaingan yang dicetuskan oleh Michael Porter. 5 ketentuan kooperasi Porter. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru. Yang kedua, daya tawar menawar pemasok. Yang ketiga, daya tawar menawar pembeli. Yang keempat, daya tawar produk pengganti. Yang kelima, persaingan antar pesaing. Hubungan visi, misi, dan strategi. Dari ketiga instrumen ini akan menghasilkan suatu strategi perusahaan yang meliputi bauran produk, target pelanggan, metode produksi, dan berbagai keputusan lainnya. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi atau pengingat perencanaan. Tujuan organisasi. Organisasi memiliki tujuan keadaan yang ingin dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan, pelaku atau orang dalam organisasi diharapkan untuk mengelola organisasinya dengan matang agar dapat berjalan dengan baik. Beberapa prinsip organisasi, yaitu yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Kedua, pembagian tugas dan pekerjaan. Yang ketiga, delegasi kekuasaan, yang berarti pemimpin organisasi itu dipilih secara mufakat. Yang keempat, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Yang kelima, prinsip kepemimpinan. Yang keenam, tingkat pengawasan, memonitoring terhadap kinerja pelaku organisasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penetapan tujuan. Fungsi tujuan organisasi yaitu yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Kedua, sumber legitimasi. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Keempat, sumber motivasi. Kelima, dasar rasional pengorganisasian. Faktor yang mempengaruhi proses penetapan tujuan strategik antara lain, yang pertama, misi dasar organisasi. Kedua, nilai-nilai yang dipegang manajer. Ketiga, kekuatan dan kelemahan organisasi. Keempat, data, kesempatan, dan ancaman lingkungan organisasi. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama,
Bentuk organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Harry Fayol dari Inggris. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Ciri-ciri bentuk organisasi garis adalah organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling kenal serta spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional bermula diciptakan oleh F.W. Taylor, di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah karyawannya banyak, menciptakan Harrington. Penciptanya yaitu Harrington Emerson. Yang keempat, bentuk organisasi garis dan staf pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah karyawannya banyak. Penciptanya Harrington Emerson. Selanjutnya, manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective. Manajemen berdasarkan sasaran yaitu sistem pengawasan manajemen yang manajer dan karyawannya bersama-sama menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, atau suatu proses di mana arah supervisor bekerja dengan bawahannya secara bersama-sama untuk menciptakan tujuan kinerja dan mengulang hasil kinerja. Selanjutnya, konsep MBO atau Management of Objectives. Yang pertama, sasaran kinerja bawahan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, seluruh perencanaan yang akan dicapai. Yang ketiga, standar untuk pengukuran apakah mereka telah mencapai atau belum. Yang keempat, prosedur untuk meninjau hasil-hasilnya. Selanjutnya, ada 4 langkah dari proses MBO agar pelaksanaan MBO dapat berhasil. Yang pertama, menetapkan tujuan atau set goal. Ini merupakan langkah yang sulit dalam MBO karena melibatkan karyawan dari setiap tingkatan organisasi. Tujuan yang baik harus dikonkret dan realitas, memberikan target yang spesifik dan jangka waktu tertentu, serta memerlukan tanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan rencana pelaksanaan. Sebuah rencana pelaksanaan menjelaskan arah tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Rencana pelaksanaan disusun untuk individu sekaligus departemen. Yang ketiga, meninjau kemajuan yang dicapai. Kemajuan secara periodik adalah hal penting untuk menjamin rencana pelaksanaan dijalankan dengan baik. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara informal antara manajer dan bawahan. Yang keempat, penghargaan atas kinerja keseluruhan. Langkah akhir di MBO adalah secara cermat mengevaluasi apakah tujuan tahunan telah dicapai baik oleh individu maupun departemen. Selanjutnya, langkah-langkah menyukseskan MBO. Langkah menyukseskan MBO yaitu sebagai berikut: membuat sasaran kinerja kunci individu untuk suatu periode,
waktu dengan tanggal target pencapaiannya 29. Yang kedua, sasaran ditinjau kembali dan didiskusikan dengan supervisor dan sasaran yang telah disetujui ditetapkan sebagai dokumen. Yang ketiga, supervisor dan bawahan mengadakan pertemuan secara reguler untuk meninjau kembali kemajuan dan membuat revisi atau memperbarui sasaran sejauh yang dibutuhkan. Yang keempat, dalam suatu waktu tertentu, setiap individu menyiapkan suatu laporan kerja yang mencantumkan hal yang telah dicapai dan memberi komentar ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil yang terjadi. Yang kelima, penilaian pribadi ini didiskusikan dengan supervisor dengan menekankan pada pengaruhnya pada kinerja pada masa yang akan datang. Yang terakhir, penetapan serangkaian sasaran baru ditetapkan untuk periode awal berikutnya, sama seperti langkah 1 dan siklus NPU diulangi lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.